Menjadi kebahagiaan tersendiri di saat Al-Quran Braille telah diterima dan dibaca oleh para insan tunanetra. Insya Allah pada tahun ini Umi Maktum Voice menargetkan membagi 1000 set Al-Quran Braille kepada 1000 insan tunanetra di seluruh Indonesia. Mari bergabung bersama kami dalam program 1000 set Al-Quran Braille. Insya Allah dengan Rp60.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Silakan kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Untuk layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 022 522 8552. Silakan follow Instagram kami @umimaktumvoice. Assalamualaikum sahabat UMV, kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official. Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official, sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat UMV, di sore hari ini nih kita ketemu lagi ya dalam podcast Membuka Mata Hati. Nah, di sore hari ini aku udah bersama partner yang udah biasa nih nemenin setiap weekend ya. Setiap betul. Weekend. Kita setiap Sabtu selalu ada podcast bareng ya. Iya, setiap weekend tuh selalu podcast dengan beliau gitu. Dan alhamdulillah sore hari ini, kalau Sabtu biasanya anak-anak muda itu malam mingguan gitu ya. Iya, betul. Kita juga malam mingguan, cuma malam mingguannya bersama sahabat UMV nih. Di sore hari ini. Dan seperti biasa, kita akan berbincang ya selama 20 menit ke depan bersama saya Ayani. Saya Intan Lutfi. Iya, dalam podcast Membuka Mata Hati. Nah, hari ini kita mau ngebahas tentang apa nih, Teh? Tentang hal yang selalu ditanyakan. Mungkin masih ditanyakan, bisa dibilang seperti itu gitu. Walaupun ini sudah menjadi rutinitas kita di sini di kantor gitu, terutama di kantor dari beberapa bulan yang lalu gitu. Nah, ini nih Teh, kasusnya itu adalah masih banyak yang bertanya, "Oh, Umi Maktum Voice minggu buka ya?" gitu. "Oh, Sabtu juga buka," katanya. Jadi masih banyak yang menanyakan. Ternyata sekarang Umi Maktum Voice itu buka Sabtu dan Minggu gitu. Jadi banyak sahabat nih di sini yang masih bertanya, Sabtu Minggu tuh Umi Maktum buka nggak sih gitu, atau mungkin belum tahu gitu. Jadi taunya itu ya udah aja Senin sampai Jumat itu buka kayak gitu. Nah, di sini kita akan membahas tentang jadwal kantor kita berarti Teh. Iya, betul. Dan hari ini spesial memang di malam minggu ini menghadapi weekend hari Minggu besok ya. Umi Maktum Voice tetap buka kok ya, tapi ya jamnya mungkin berbeda dengan hari-hari weekday ya. Kalau weekend itu, jadi kalau untuk weekday itu dari Senin sampai Kamis kami buka dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore itu di hari Senin sampai Kamis. Kalau untuk hari Jumat, Sabtu, Minggu itu kita buka di hari di jam ya, maksudnya tuh di jam 8 sampai jam 3 sore seperti itu. Alhamdulillah. Kemarin juga ada beberapa muwakif loh yang masih nanya, kalau misalnya weekend itu buka nggak sih kantor kami gitu kan? Buka nggak sih kalau UMV itu kalau di hari Minggu gitu? Ya alhamdulillah buka ya setiap hari Minggu dan setiap hari gitu ya buka. Untuk sekarang berarti jadwalnya sudah tiap hari gitu Teh.
Jadi dari Senin sampai Minggu Maktum Voice, kantor Maktum Voice itu buka gitu. Hanya jam operasionalnya aja yang berbeda gitu. Dari Senin sampai Kamis tadi sampai jam 4 ya Teh ya. Iya. Dari Jumat sampai Minggu itu sampai jam 3 gitu. Kalau bukanya sama dari jam 8. Iya betul. Hanya saja jam pulangnya berbeda gitu ya. Iya, kalau untuk weekday dan weekend. Dan alhamdulillah juga kalau untuk tanggal-tanggal merah kita masih tetap buka ya. Kecuali tanggal-tanggal merah yang memang kayak hari besar kayak Idul Fitri gitu ya, Idul Adha, hari kemerdekaan. Kalau untuk tanggal-tanggal merah seperti mungkin Hari Pahlawan gitu ya, Hari Kartini gitu, tetap buka kita di tanggal-tanggal merah seperti itu. Iya, betul gitu. Jadi kalau sahabat nih yang masih bingung gitu, apalagi tadi di tanggal-tanggal merah Maktum Voice buka atau enggak, nah itu bisa kepoin aja langsung di sosial media kita. Iya, betul. Ya Teh ya. Karena di situ selalu diinfokan kalau memang besok nih kita akan libur, di situ langsung ada posternya gitu bahwa Maktum Voice sementara libur. Tapi kalau tidak ada berarti tidak libur gitu. Iya betul. Dan satu lagi nih Teh, kalau misalnya kita sosialisasi nih, Iya. itu biasanya kemarin terakhir dengan Majelis Talim apa tuh kemarin? Kemarin itu kita kedatangan dari Majelis Taklim Muhajirin, ibu. Muhajirin. Ya. Ibu-ibu Majelis Taklim Muhajirin datang ke kantor gitu. Di sini bersilaturahmi ya dengan kita di sini. Ya. Gitu. Nah, kalau kegiatannya gimana sih kalau Majelis Taklim datang ke kantor kita gitu ya. Di situ pasti ada pengenalan tentang Al-Qur'an Braille-nya sendiri. Betul. Gitu, dengan dari mulai percetakan sampai bentuknya gitu. Kemarin juga masih banyak nih ibu-ibu yang kayak, oh Al-Qur'an Braille itu kalau satu Al-Qur'an itu satu dus neng katanya. Iya, masih ada ibu, yang bertanya-tanya gitu. ya. Iya. Jadi mereka pikir Al-Qur'an Braille yang sebesar ini nih yang dari sahabat ya di depan itu sudah 30 juz gitu. Iya. Padahal satu buku ini itu baru 1 juz Al-Qur'an Braille. Kalau untuk kita nih, kita ada Al-Qur'an biasa. Ya, nih kita ada Al-Qur'an biasa. Kalau kita segini udah 30 juz ya. Iya, sudah betul. 30 juz dan mungkin ukurannya masih besar Al-Qur'an Braille gitu. Dan ini termasuk Al-Qur'an yang memang lebih besar. Biasanya kan sekarang itu yang lagi ada minimalisnya gitu ya. Yang lagi tren sekarang itu paling setengah dari ini. Setengah mungkin ada juga yang seperempatnya. Iya. Karena ada yang lebih kecil yang bisa gampang dimasukin ke tas. Ke saku, iya, gitu. ke tas ke saku. Sedangkan Dan sudah ada kalau terjemahannya ya. Kalau Al-Qur'an Braille itu nggak bisa dikecilin gitu. Nah, Pasti karena udah ada segini, standarnya gitu. dari sana. Iya. Jadi untuk Al-Qur'an ini masih banyak para muwakif gitu ya, yang bertanya tentang satu dus itu 30 juz gitu kan. Kirain satu buku ini 30 juz. Wah, Iya. mereka baru bertanya seperti itu ya. Baru tahu kalau misalnya satu Al-Qur'an atau 30 juz itu dalam Braille atau Al-Qur'an Braille itu satu dus besar yang beratnya 25 kilogram. Itu yang sudah ada terjemahnya. Tapi kalau yang tidak ada terjemahnya itu kurang lebih beratnya 12 kilogram seperti itu. Iya, jadi di situ kita pengenalan Al-Qur'an Braille, kita juga ngaji bareng sama Teh Wiwin gitu. Teh Wiwin menggunakan Al-Qur'an Braille, kita menggunakan Al-Qur'an biasa gitu. Jadi kalau sahabat nih yang datang ke kantor, value-nya gitu atau perbedaannya gitu, kalau berwakaf langsung datang ke kantor, di situ kita akan menerangkan atau menjelaskan tentang Al-Qur'an Braille-nya, dan sahabat juga bisa langsung lihat seperti apa Al-Qur'an Braille-nya, satu juznya seperti apa, satu Al-Qur'annya seperti apa gitu. Jadi itu bedanya ya. Betul. Kalau sahabat datang ke kantor gitu. Nah, yang unik nih Teh, yang gimana unik tuh? kemarin kan kita banyak nih
sosialisasi bersama anak-anak SD gitu ya. Iya. Anak SD, anak TK. Memangnya penting gitu mengenalkan braille dari usia dini itu? Iya, itu udah dibahas juga ya di podcast kita. Itu sangat penting gitu karena tadi aja baru kita ada tamu dari Garut ya, ibu dari Garut itu dia bersama anaknya dan anaknya langsung interest gitu, langsung tertarik dengan Al-Quran Braille, langsung bertanya, oh ini kenapa titik-titik, ini tuh apa gitu, jadi langsung penasaran gitu ya, menyentuh Al-Qurannya, langsung di bawah kan ada mesin tik ya, ada mesin tik gitu, terus ada juga yang papan kayu itu tuh pantule ada pantule, dia langsung mainin pantulenya, langsung mainin mesin tiknya gitu, dan dia langsung bertanya ini tuh buat apa sih sebenarnya gitu. Nah di situ kita jelaskan bahwa itu adalah salah satu beberapa alat untuk menulis Al-Quran Braille dan belajar Al-Quran Braille gitu. Al-Quran Braille itu apa katanya gitu. Terus ini Al-Quran Braille itu adalah Al-Quran untuk dikhususkan untuk tunanetra yang tidak bisa melihat. Oh, jadi di situ berarti dia baru tahu juga gitu bahwa oh ada Al-Quran yang memang untuk tunanetra gitu yang tidak bisa melihat di situ. Dan kemarin juga sudah dibahas dengan Bapak bahwa dampaknya kepada anak-anak itu mereka nggak akan kaget kalau sudah tahu oh ternyata ada Al-Quran Braille, oh ternyata ada nih teman saya yang memang bisa jadi dia itu tidak melihat gitu, tapi pada saat dia bertemu gitu nanti gitu dengan temannya yang memang tidak bisa melihat, tidak akan kaget gitu dan tidak akan menimbulkan kayak mungkin ya bisa meminimalisir kayak hal-hal yang diucapkan dianya itu kayak sindiran mungkin ya, kamu mah nggak bisa melihat gitu kan, kalau secara anak kecil gitu ya mendengar seperti itu kan kayak ih gitu kan, iya sih memang aku tidak bisa melihat, tapi kan jangan diomongin juga gitu. Tapi kalau dia sudah mengenal gitu, insya Allah kejadian seperti itu tuh bisa diminimalisir gitu, karena dia sudah tahu gitu, oh ada gitu yang memang tidak bisa melihat gitu, dan ada juga Al-Qur'annya gitu, Al-Qur'an Braille. Nah itu dia, dan alhamdulillah masyarakat sekarang sudah lebih mengenal gitu ya tentang teman-teman tunanetra seperti apa, terus dan mereka juga ternyata bisa gitu membaca Al-Quran dengan menggunakan Al-Quran Braille ini. Tapi ini masih harus disebarkan. Iya betul sekali, karena mungkin untuk wilayah perkotaan gitu ya, untuk wilayah perkotaan mereka sudah tahu bagaimana Al-Quran Braille itu tuh, dan beberapa orang yang mengenal tunanetra sudah membaca Al-Quran Braille itu mungkin masih di daerah-daerah Pulau Jawa gitu ya, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera. Ada beberapa insan tunanetra yang mereka itu berada di pelosok-pelosok daerah, seperti komen dari salah satu subscriber kita dari Diva Nugraha, Anugrah ya, Diva boleh Anugrah. Dibacakan tuh ya, kalau nggak salah komennya beliau ingin sekali belajar Al-Quran Braille, tapi karena kondisinya jauh ya mau di apa gitu, mau gimana, kondisi lingkungannya itu jauh dari akses aksesnya itu seperti apa. Jadi dia berharap semoga kedepannya bisa membaca Al-Quran Braille ini. Iya, jadi kasusnya ini tuh Kang siapa tadi? Kang Diva Anugrah. Dia di mana ya, lupa. Di salah satu wilayah di pelosok. Coba ada komennya sebentar ya. Kita lihat di sini komen dari Diva. Iya boleh. Karena alhamdulillah sahabat di channel Al-Quran Braille ini sudah banyak ya sahabat-sahabat nih yang komen gitu, mau itu menanyakan Al-Quran Braille gitu, mau itu tentang pengajuan Al-Quran Braille juga gitu. Jadi semoga gitu dengan adanya channel Al-Quran Braille ini penyebaran tentang Braille, tentang tunanetra sendiri bisa lebih luas lagi gitu, dan
salah paham juga gitu terhadap braille ataupun tadi tunanetranya sendiri. Betul. Jadi gini ya, nih ada dari Kang Diva Anugrah. Kalau coba mana tadi? Jadi dia tuh sebenarnya udah pernah menghubungi Iya, kita untuk menanyakan kalau saya mau belajar Al-Quran Braille di mana gitu. Nah ternyata daerah dia tuh termasuk yang sangat pelosok sahabat, jadi tidak bisa jarang komunitas tunanetra juga yang ada di daerah dia gitu, dan termasuk komunitas pengajian atau komunitas tunanetra sendiri jauh gitu tempatnya dengan tempat beliau gitu. Jadi di situ beliau sangat ingin belajar Al-Quran Braille tapi masih bingung gitu Iya, betul. Menggunakan cara apa gitu, karena untuk tadi saling mencari pengajar mungkin ya, saling berkomunikasi dengan tunanetra lainnya juga jauh gitu tempatnya kayak gitu. Iya, dan dia masih bingung kayak gitu, gini belum sih. menemukan. Seandainya aku bisa tahu di mana tempatnya belajar Al-Quran Braille, aku ingin sekali, tapi ya udah karena mungkin jarak juga seperti itu, dan alhamdulillahnya ada keinginan gitu dalam diri mereka itu untuk belajar Al-Quran Braille. Dan alhamdulillah di sini kita menanyakan bahwa lokasinya ada di mana gitu ya. Lokasi beliau ada di mana, ternyata beliau ini dari daerah Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Ternyata jauh juga ya. Iya. Tuh, kita juga bertanya sejak kapan beliau itu tidak bisa melihat gitu. Beliau menjawab dari tahun 2011 katanya. Di tahun 2011 beliau sudah mengalami ketunanetraan. Berarti sudah berapa tahun ya? 11 tahun juga ya? 11 tahun juga. Beliau menunggu gitu ya, ingin belajar Al-Quran Braille. Semoga Kang Diva Anugrah. Iya, Kang Diva, semoga Kang Diva cepat mendapatkan solusinya ya, karena kami di sini juga sedang mencari ya, siapa tahu ada komunitas yang memang di daerah situ gitu, karena kemarin belum ada di situ. Ya, belum ada. Alhamdulillah beliau juga tidak patah semangat. Nah, masih bisa menghafal Al-Quran dengan metode mendengar. Jadi mendengar murotal Al-Quran, beliau hafalkan seayat demi seayat. Alhamdulillah nggak sampai situ gitu, langkahnya itu nggak putus sampai nggak punya Al-Quran Braille gitu, nggak bisa Al-Quran Braille, udahlah nggak usah ngaji. Tapi beliau semangatnya tinggi sekali untuk bisa membaca Al-Quran itu dengan metode menghafal gitu, untuk menghafal Al-Quran itu. Jadi hanya saja untuk akses belajar Al-Quran Braille ini beliau masih mencari pengajar-pengajar yang dekat untuk wilayahnya. Iya, semoga cepat menemukan ya Kang Diva Anugrah. Iya. Oke, itu salah satu komentar dari channel Al-Quran Braille official gitu. ya. Nah, ini kembali lagi nih Teh ke pembahasan kita tentang Sabtu Minggu Umi Maktum Voice buka. Iya. Nah, jadi sahabat nih, banyak sekali ya yang tadi kita jelaskan bahwa bedanya berwakaf datang ke kantor dengan online gitu, bedanya itu gitu. Mungkin sahabat kalau langsung datang ke kantor kita gitu di sini, sahabat bisa langsung lihat Al-Quran Braille-nya atau bisa langsung bertanya tentang Al-Quran Braille, tentang tunanetranya sendiri gitu. Jadi di sini pasti gitu kita akan menjelaskan semuanya gitu. Betul. Di sini. Dan kalau untuk sahabat nih yang jauh, khususnya di daerah Bandung dan Cimahi, yang lagi ada kesibukan gitu, kayaknya nggak bisa ke kantor deh gitu, kan nggak bisa ke sini, ke kantor kami. Jadi bisa memanfaatkan
layanan jemput wakaf dari Umi Maktum Voice gitu. Oke. Jadi bisa Kita menghubungi ini deh, kita nomor telepon apa? kami. Kita beritahu lagi sahabat nih dengan cara atau kalau mau berwakaf itu dengan berapa cara nih Teh. Tadi yang pertama berarti bisa online ya Teh ya. Ya, kalau untuk yang lagi banyak aktivitas gitu ya. Aduh, lagi sibuk nih, banyak kerjaan, banyak tugas yang harus diselesaikan, tapi pengen wakaf nih. Gampang banget bisa merasakan gitu ya melalui transfer wakaf ya. Ada 3 bank kita, ada di Bank Mandiri, di Bank BCA, dan di Bank BS. Iya betul. Terus yang kedua tadi kalau lagi sibuk nih Teh ya, terus pengennya langsung gitu uangnya cash, itu kita ada layanannya juga ya. Iya. Yaitu kalau mau itu layanan jemput wakaf Iya, seperti tadi betul. untuk daerah Cimahi dan Bandung khususnya. Jadi bisa langsung telepon dulu ke nomor telepon kami di 022 522 8552. Iya, yang ketiga apa nih Teh? Yang ketiga, untuk teman-teman atau sahabat WMV yang ingin langsung bersilaturahmi gitu ya, bersilaturahmi ke kantor kami boleh banget datang ke kantor kami di Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Ya, dan ingat sahabat, kita buka setiap hari. Gitu. Jadi sahabat nih yang memang Senin sampai Jumatnya itu bekerja gitu, terus hanya ada waktu luang di Sabtu dan Minggu, itu masih bisa datang ke kantor Umi Maktum Voice ya. Iya. Gitu, dan kita bisa bersilaturahmi di sini gitu. Jadi apapun nih ada pertanyaan gitu yang ada di benak sahabat saat nanti ke kantor, itu bisa ditanyakan langsung di sini gitu ya, dengan kita di sini. Nah itu ada telepon. Ada telepon, siapa itu? Sebentar ya. Kemana itu? Ke sini? Ke sana? Iya, ke sini. Oh, ke sini. Mau diangkat dulu? Lanjut aja katanya. Angkat dulu Teh. Angkat dulu, oke. Oh, udah mati. Ya nanti ya kita telepon lagi ya. Karena ini udah di penghujung nih kita. Iya, Tadi betul. sudah langsung menginformasikan ya ke sahabat bahwa kita buka setiap hari gitu. Jadi sahabat nih kalau yang mau datang ke kantor sangat ditunggu ya sama kita di sini gitu. Ada lagi Teh yang mau disampaikan? Iya. Mungkin kita cukup sekian aja ya Teh ya untuk di sore hari ini. Iya. Semoga besok kita bisa bertemu lagi dalam Amin. podcast yang lebih inspiratif lagi untuk sahabat WMV. Yuk kita gunakan waktu kita untuk menebar kebaikan. Apalagi kita yang masih muda ya, kita yang masih anak-anak muda nih, Iya. kesempatannya lebih besar gitu. Iya, betul. Karena banyak sekali akses yang bisa kita tempuh untuk menunaikan kebaikan itu. Oke, karena tadi juga sudah ada yang nelfon-nelfon terus Iya, ya. betul. Kita pamit dulu ya sahabat. Saya Intan Lutfi. Saya Ayani, ada operator kita juga Bapak Sakidi. Kami bertiga mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi kebahagiaan tersendiri di saat Al-Quran Braille telah diterima dan dibaca oleh para insan tunanetra. Insya Allah pada tahun ini Umi Maktum Voice menargetkan membagi 1000 set Al-Quran Braille kepada 1000 insan tunanetra di seluruh Indonesia. Mari bergabung bersama kami dalam program 1000 set Al-Quran Braille. Insya Allah dengan Rp60.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Silakan kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Untuk layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 022 522 8552. Silakan follow Instagram kami @Umi Maktum Voice.